Menahan rindu itu emang berat banget ya, berat pakai banget lagi gitu. Tapi juga sebaiknya kita mengendalikan diri ya teman-teman ya. Kita nggak yang namanya bertindak sembrono ya, tapi lebih bijaksana. Kenapa gitu? Jangan hanya nurutin emosi sesaat terus kita jadi kayak membabi buta gitu ya. Seperti itu sih. Ayo di readingan kali ini kita baca ya teman-teman ya, siapa sih sosok yang merindukan kamu gitu kan, dan pingin banget yang namanya ketemu sama kamu, nggak tahan lagi lah gitu ya, tak tahan lagi. Nah, general timeless reading teman-teman, jadi ini anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya, lalu juga umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun kehidupan kalian pastinya juga jadi positif. Di readingannya Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini ya, buat teman-teman semua yang masih belum pada tahu bahwa Oracle Card Indonesia punya 3 channel, Oracle Card Indonesia ya, lalu juga Oracle Card Indonesia Soul Story yang ini teman-teman ya, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Itu adalah sound terapi ya, music teman-teman ya, brainwave, binaural, buat kalian semua yang menghendaki kualitas hidup yang jauh lebih baik. So ya, buat kalian semua yang mau kualitas hidupnya jauh lebih baik gitu kan ya, dalam segala hal, dari segi pikiran, dari segi emosi, perasaan ya, bahkan juga tidur yang berkualitas pun ya ada di sana. As long as kalian dengerin dengan konsisten, pasti bermanfaat ya. Konsisten tuh bukan cuma sekali 2 kali ya guys ya, tapi berkali-kali, bahkan minimal tuh 21 hari sebenarnya bisa jadi efektif ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita baca yuk ya. Still di channel Oracle Card Indonesia channel, remember for subscribe, like, and giving a positive comment. So I replay with a beautiful word for you. Sama seperti biasa ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman. Nah, kalian tugasnya hanya mendengarkan dari pertama sampai terakhir ya, dari pertama sampai ketiga ya. Siapa tahu ternyata yang nggak tahan lagi pingin ketemu sama kamu itu ya banyak ya, cie ya, jadi primadona dong ya. Oke, kita lihat ya, kita bakal lihat untuk cerita kamu yang pertama terlebih dahulu. Kita lihat siapa sih sosok ini ya, ada cerita apa di antara kalian berdua ya. Seperti itu kita lihat ya. Cerita pertama ya teman-teman ya. Oke. Sebenarnya gini ya, hubungannya kalian ini cukup unik teman-teman ya, dari temen berubah menjadi seseorang yang deket ya, karena ada perubahan. Tapi ini nggak serta-merta langsung kayak oke, aku cinta kamu, kita jadian, let's go gitu ya. Enggak, ini melalui serangkaian proses yang benar-benar panjang banget ya, dari mulai kenalan dulu lama gitu kan, terus habis itu jadi temen, habis itu jadi temen curhat, terus habis itu juga baru tumbuh perasaan-perasaan ya, seperti itu. Ini ceritanya kayak begini, tetapi ya masalahnya ini sepertinya bertepuk sebelah tangan nih teman-teman ya, kamunya ya atau entah dianya, tapi yang jelas ini cerita satu pihak yang suka pada akhirnya ya. Jadi nggak serta-merta yang ketemu karena suka terus komitmen gitu, enggak, tapi ketemu karena secara status berbeda ya teman-teman ya. Jadi sendiri-sendiri ya, whether apakah kalian punya pasangan atau enggak, tapi yang jelas itu kalian ketemu tidak dalam keadaan yang karena suka terus mendekati gitu, enggak ya, deket karena sesuatu hal terlebih dulu gitu kan, terus habis gitu hubungannya berubah ya, seperti ini ya. Wajar sih ya, karena namanya suka itu karena terbiasa, itu juga bisa ya, seperti itu. Ini ceritanya kalian nih kayak begini ya, di cerita pertama. Nah sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman ya, ciri-cirinya orang ini seperti apa. Kita lihat ya, kita lihat ciri-ciri orang ini nih kayak gimana sih ya, yang nggak tahan lagi ya. Posisinya dia sebenarnya sekarang ini lagi jauh ya, secara jarak ya teman-teman ya. Kalau dibilang jiwa petualangannya itu tinggi banget ya, tapi dia itu termasuk orang yang jujur ya. Saking jujurnya dia, seringkali dia itu dikhianati ya, diperlakukan nggak adil sama orang-orang yang ibaratnya to be with gitu ya. Dia kepingin, udah mengharapkan dan sebagainya, udah baik, udah berkorban macem-macem ya. Ternyata gitu kan ya, dikhianati pula gitu. Seringkali seperti itu. Traumanya cukup banyak sih teman-teman ya, traumanya cukup banyak. Kalau dibilang orangnya jujur, orangnya cukup jujur,
Tapi ya rahasianya dia tuh banyak ya. Jujurnya sih jujur, tapi rahasia yang dipendem sama dia ya, tentang emosinya dia, perasaannya dia, bahkan tentang mungkin masa lalunya dia ya guys ya. Ini bener-bener tertutup rapat. Introvert banget orangnya, iya ya. Terus nggak gampang terbuka lah sama orang ya, punya dunia sendiri ya teman-teman ya. Tapi in other side dia orang yang menyenangkan gitu sama orang ya, seperti itu. Jadi kan banyak ya yang seperti itu, orang sepertinya suka traveling, pengalamannya hidupnya banyak ya, tapi padahal dia introvert banget ya. Nah inilah orang tersebut, kelihatannya di depan seperti extrovert ya, padahal di dalam dirinya dia itu bener-bener introvert murni banget ya. Rahasia-rahasianya banyak pula, orang gak gampang terbuka juga gitu ya. Secara seksualitas juga gairah seksualitasnya cukup tinggi ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi jujur sih orangnya ya, orangnya jujur. Nah sekarang kita bakalan lihat nih setelah ciri-cirinya orang ini ya, alasannya dia merindukan kamu tuh apa sih ya, dan apa sih yang dirindukan dari kamu ya. Kita lihat ya, alasannya dia merindukan kamu dan apa yang dirindukan dari kamu ya. Ya karena jarak sih teman-teman ya, jaraknya agak jauh. Terus juga sebenarnya kalau misalkan dilihat ini nih kayak kepikiran kayak gitu loh. Aduh, kalau misalkan ini nih aku kangen sama dia gitu kan, kepikiran dia kayak gimana ya di sana gitu. Padahal sepertinya sih kamu baik-baik aja guys ya. Ya, karena memang perasaannya berkembang ya teman-teman ya, perasaannya berkembang. Tadi kita udah baca juga dari awal ya, seperti apa dan kayak gimana perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan ya, dari mulai teman biasa, lalu teman curhat, lalu teman jadi demen gitu. Nah ini dia nih, dia kayak mengembangkan kangennya dia tuh yang ada di pikirannya dia sendiri gitu ya. Jaraknya pun juga jauh dari kamu ya, karena cinta ya, memang iya ya seperti itu. Dan dirindukan dari kamu ya, karena dia itu merasa bahwa kamu tuh juga suka, tapi entahlah gitu ya. Entahlah. Nah kita bakal lihat nih teman-teman ya, kita bakal lihat dari persepsinya kamu ini seperti apa. Apakah perasaannya dia ini bersambut gitu kan ya. Ini sekarang kita lihat dari persepsinya kamu. Walaupun mungkin sebenarnya kalau misalkan dilihat ya teman-teman ya, dari pertama tadi itu udah kelihatan pula gitu ya. Tapi kita lihat ya, siapa tahu ya kan. Sebenarnya gini, kalau misalkan dilihat dari sini ya teman-teman ya, ini ada dua indikasi sih, ada dua kemungkinan. Bisa jadi kamu itu punya hubungan sama dia, tapi entah kenapa kamunya secara family ya, secara emosi dan perasaan itu lagi fokus ke pekerjaan ya. Jadi kalau misalkan dibilang apakah kamu kangen atau enggak, kamu biasa aja sih gitu. Enggak yang namanya kayak dia tuh kan kangen banget gitu kan. Dia tuh kepingin banget lah maksudnya ketemu sama kamu, bahkan mungkin rela banget melakukan perjalanan gitu kan untuk ketemu kamu. Sedangkan kamu tuh kayak lempeng-lempeng aja gitu. Kalau dibilang apakah akan bersambut, kamu sih biasa aja guys gitu kan. Malahan lagi sibuk banget sama kerjaan, lagi padat banget, lagi banyak banget yang harus diurusin gitu kan. Seperti itu, hal-hal yang menyangkut tentang pekerjaan, hal-hal yang menyangkut tentang family atau keluarga ya. Seperti itu sih ya. Jadi kalau misalkan bersambut apa enggak ya, coba kamu simpulkan sendiri ya, bacaannya kayak begini ya. Seperti itu ya teman-teman ya, di cerita yang pertama ya. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Kita coba lihat cerita kamu yang kedua ini kayak gimana sih ya. Buat kalian yang ingin mendengarkan ya, dengarkan dengan positive vibes teman-teman ya. Kita lihat yang kedua, kita lihat ya, siapa sih ya sosok ini, lalu ada cerita apa sih di antara kalian berdua ya. Cerita-cerita tentang apa? Oke, kalau dilihat di sini sih sebenarnya ini teman kerja ya teman-teman ya. Teman kerja, lalu banyak rahasia-rahasia juga antara kalian berdua ya. Dari teman kerja, rekan kerja, teman belajar bersama ya.
pada akhirnya kalian punya rahasia bersama pula gitu kan. Tapi akhirnya masing-masing memutuskan untuk sendiri-sendiri nih teman-teman ya, untuk sendiri-sendiri. Dia punya jalan sendiri, kamunya punya jalan sendiri. Tapi ya kalau dibilang apakah ada perasaan suka, sepertinya ini hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas ya teman-teman ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih ya, ciri-ciri orang ini nih seperti apa. Ciri-cirinya dia kayak gimana orangnya ya. Ups, aduh, tunggu jatuh nih satu. Tunggu ya, aku ambil dulu, wait. Oke, right. Expression, illusion, message, dan juga ada destination ya teman-teman ya. Orangnya kayak gimana sih? Orangnya introvert ya. Orangnya introvert, terus juga gampang banget yang namanya kepikiran ya. Dikit-dikit dipikirin kayak gitu ya. Orang yang introvert banget, perasa banget, lembut banget perasaannya ya. Gampang tersinggung juga iya. Aduh ya, gampang baper ya teman-teman ya, gampang baper orangnya seperti itu. Lalu juga ini orang yang apa ya, setia. Jadi kalau misalkan dia udah suka sama orang, udah sayang sama orang, dia bakalan setia banget ya. Satu untuk selamanya untuk satu ya. Jadi sampai diapa-apain tuh juga ya udah ditungguin aja gitu. Di ghosting juga akan ditungguin aja gitu ya. Seperti ini sih teman-teman ya. Jadi banyak sekali pengorbanan yang sia-sia ya untuk sesuatu hal, terutama yang berkaitan dengan relationship ya. Orangnya kayak begini ya, orang yang memang susah sih untuk jadi dirinya dia sendiri dan kayak punya dunia sendiri ya, kayak nggak terjangkau gitu orangnya. Nyentrik sih, cukup nyentrik, tapi setia dan mampu berkorban untuk orang yang dia sayang ya. Siapa ayo yang mau ya. Kita lihat ya, alasan dia merindukan kamu apa sih teman-teman ya. Apa sih yang dirindukan dari kamu ya. Kita coba alasannya dia. Rindu, I miss you. Oke, apa sih ya alasan yang merindukan kamu, atau apa yang dirindukan dari kamu ya. Ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ya teman-teman ya, dia tuh takut kehilangan kamu loh ya. Padahal kalau misalkan dilihat dari atas itu ya kamunya lempeng-lempeng aja. Tapi nanti kita lihat ya di readingan di next ini ya, kartu yang next ya. Ini adalah persepsi kamu nantinya ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari sini, dia tuh takut kehilangan kamu gitu loh. Takut kehilangan kamu karena dia merasa punya ikatan batin sama kamu. Nah loh kan ya. Nah gitu. Jadi ada ketakutan ya buat kehilangan sama kamu, alasannya seperti itu. Dan kamu tuh adalah orang yang secara jujur ya dalam dirinya dia ya, dia nggak mau kehilangan kamu, terikat secara batin ya. Menurut dia kamu adalah pasangan dia, soulmate-nya dia yang dari kehidupan lampau, yang dikirim lagi sama alam semesta untuk ketemu lagi sama dia. Jadi dia tuh benar-benar yang begitu ketemu ya udah klik ya, padahal kamunya kayak biasa aja gitu loh guys ya. Nah kita lihat ya teman-teman ya, perasaannya dia tuh bersambut gak sih sebenarnya ya, dilihat dari persepsi kamu ya. Ini seperti apa sih ya, coba kita lihat. Apakah kamu juga takut kehilangan dia seperti dia kehilangan kamu? Oke, kalau misalkan dilihat di sini kayak gini sih temennya ya teman-teman, kayak gini nih ya. Kamu tuh nggak mau terikat dalam sesuatu hal yang udah jelas gitu kan ya, nggak bisa gitu. Karena apa? Secara kalau misalkan dibilang suka itu, kamu orangnya tipikal yang simple ya. Kalau misalkan keluargaku oke, familyku oke ya, seperti itu. Dan aku tidak punya pasangan ya, which is kalau misalkan dilihat di sini pun sepertinya kamu udah ya teman-teman ya. Nah apalagi seseorang yang beda banget gitu, beda cara pandang, beda cara pikir, terus abis gitu juga beda banget lah gitu kan ya, beda keyakinan ya. Hal-hal seperti ini ya, dia kamu tuh nggak mau aja terikat dalam sesuatu yang kamu udah tahu jelas dan pasti bahwa itu tuh nggak ya, seperti ini. Kamu tipikal orang yang tulus. Kalau udah suka sama satu orang, sayang ya, itu akan sayang banget. Itu sebabnya kamu bener-bener hati-hati banget teman-teman. Kamu nggak akan yang namanya memulai
memulai sesuatu hal yang kamu itu yakin nggak bisa akhiri ya. Itu sebabnya mungkin dia takut kehilangan kamu karena kamunya juga belum pasti, padahal secara mungkin dari kamunya sendiri tuh udah pasti gitu ya. Dia yang ini sendiri aja menyimpulkan gitu kan ya, memberikan harapan-harapan sama dirinya sendiri, padahal kamu sih kayak biasa aja ya guys ya, karena udah tahu, karena beda banget gitu ya, seperti itu. Right, ini adalah cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Kita lihat siapa sih sosok ini ya. Ada cerita apa antara kalian berdua? Kita lihat siapakah sosok ini ya. Siapakah sosok ini ya? Alright, sosok ini adalah sosok yang udah jauh sama kamu ya. Kalau misalkan dibilang apakah kalian pernah menjalin suatu hubungan, ya bisa kemungkinan kalian pernah bersama tapi tercerai bisa gitu kan ya, berpisah bisa teman-teman ya, atau ya kalian masih bersama, masih ngegantung gitu kan ya, dan banyak sekali lingkungan-lingkungan yang ikut andil di hubungan kalian ya. Tapi ini besar kemungkinan kalian terpisah sih ya, udah pisah sih ya, pernah bersama tapi berpisah, dan ada jarak juga sih teman-teman ya, seperti itu, masing-masing mengambil jalan sendiri-sendiri dan ya nggak apa-apa aja gitu ya. Tapi orang ini rindu sama kamu ya. Kita lihat ciri-cirinya orang ini nih seperti apa sih, ciri-cirinya dia kayak apa orangnya. Kita lihat seperti apa. Right, kalau dilihat orangnya itu perubahannya cukup banyak ya teman-teman ya, perubahan cukup banyak banget gitu. Orang yang mengharapkan sebenarnya kedamaian, tapi sering kali ya dalam satu hubungan ya, dalam hubungannya dengan siapapun ya, selalu ada keterlibatan dari pihak ketiga, entah itu adalah hubungan romantisme atau apakah itu dari lingkungan sekitar ya, apakah orang tuanya, apakah familynya, keluarganya dia dan sebagainya, tapi pasti ada ikut campur orang-orang ya sekitarnya dia, seperti itu, ada pihak ketiga lah ya. Orang yang gampang berubah banget ya, gampang berubah karena mungkin ada bisikan-bisikan dari orang-orang sekitarnya, gampang terpengaruh ya teman-teman ya, dan agak susah nih jadi dirinya dia sendiri, apalagi mempertahankan apa yang dia inginkan gitu ya, agak cepet goyah gitu loh imannya ya, gampang ragu juga ya, seperti itu. Orang yang sebenarnya baik ya, tapi kalau misalkan dia nggak punya prinsip kan agak susah ya guys ya, kayak gitulah ya, agak susah memperjuangkan orang yang disayang ya. Kita lihat alasan dia merindukan kamu apa sih, apa yang dirindukan dari kamu. Kita lihat apa yang dirindukan dari kamu. Oke, sebenarnya tuh dia masih konflik loh teman-teman ya, dia tuh konflik banget. Sebenarnya dia ingin yang namanya kembali, tapi nggak mungkin juga karena udah jauh dan belum tentu juga kamu mau menerima gitu ya. Nanti kita lihat persepsi kamu ya di kartu selanjutnya teman-teman ya. Sebenarnya kayak begitu, dia kepingin kembali lagi ya, karena berasa sama kamu tuh dia bahagia, tapi memang prosesnya nggak enak ya teman-teman ya. Barengan sama kamu tuh banyak cerita-cerita nggak enak, dan dia tahu bahwa dia itu sering mengecewakan kamu, dia sering bikin kamu terluka ya. Itu sebabnya dia kayak maju mundur, bingung ya, seperti itu. Tapi ya begitulah ya, selama-lamanya bakalan konflik terus-terusan kalau sering ngedengerin orang tapi nggak sering ngedengerin kata hati yang paling dalam ya kayak begitu, akhirnya nggak bisa happy sama dirinya sendiri ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya, akankah perasaan dia itu bersambut ya sama kamu teman-teman ya, dilihat dari persepsi kamu. Apakah perasaan kangennya dia yaitu bersambut enggak sih ya, kita lihat ya. Sebenarnya gini sih ya, kamu tuh malah justru punya ketakutan karena trauma kamu cukup banyak ya sama dia ya teman-teman ya, kekecewaannya kamu tuh cukup banyak, sedihnya kamu juga cukup banyak, takutnya kamu juga cukup banyak ya, dan sekarang ini kamu merasa bahwa I'm fine gitu walaupun mungkin masih banyak kekecewaan. Jadi kalau dibilang apakah perasaannya dia bersambut ya, ada luka iya, tapi kalau kangen sih rasanya ya ada sedikit lah, secuil tapi tidak banyak ya. Kalau ibaratnya 100 ya 0, sekian lah, itu hanya karena memori gitu ya. Tapi selebihnya sih
enggak ya. Selebihnya sih enggak teman-teman ya. Banyak kekecewaan ya, banyak ketakutan juga malah iya gitu ya. Seperti itu sih. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga. Nah sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini ya, orang tuh boleh gak sih merindukan kita? Boleh lah gitu kan ya, sah-sah aja orang suka sama kita gitu kan, merindukan kita, pengen ketemu sama kita. Tapi tergantung juga responnya kita, ya kan ya, mau ketemu sama apa enggak itu kan kita juga punya hak guys ya. Oke, menahan rindu emang berat jadi jangan rindu ya, jangan rindu ya, seperti itulah ya bacaan ini. Kadang begitu sih ya, kita perlu untuk banyak refleksi diri, tidak hanya menuruti emosi sesaat, tapi dipikirkan lagi, dipertimbangkan lagi dengan bijaksana. Oke ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda ya. Buat kalian semua, subscribe yuk channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya teman-teman ya. Ada di link description, ada di description ya linknya, link untuk menuju ke channel yang ketiga tersebut. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.